mungkin Pak Prabowo merasa agak tersinggung, dia bilang, saya nggak takut. Dia bilang gitu, saya nggak takut dengan para naga itu. Bahkan sebenarnya di dalam pertemuan itu Pak Presiden menyebutkan naga-naga itu, tapi saya tidak boleh menyebutkan di sini. Karena itu etika. Nah, ini berarti Pak Prabowo sendiri yang bilang ada segelintir orang yang mengendalikan perekonomian Indonesia. Iya, betul. Yang ingin ya melakukan, karena kan dia mengatakan begini, bahwa karena kita... Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh nasional di kediamannya. Pertemuan yang berlangsung selama beberapa jam tersebut membahas berbagai isu strategis kebangsaan, mulai dari penegakan hukum hingga arah kebijakan negara ke depan. Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan bahwa gaya komunikasi ini merupakan cara Presiden Prabowo untuk menyerap aspirasi sekaligus mensosialisasikan program pemerintah. Pertemuan dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup untuk mendiskusikan berbagai persoalan bangsa. Para tokoh yang hadir mewakili kepakaran dan pengalaman profesional mereka, di antaranya pakar kepemiluan yang juga peneliti senior BRIN Siti Zuhro, mantan Ketua KPK Abraham Samad, hingga mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Bukan tokoh oposisi, tapi beliau bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang memiliki kepedulian di bidangnya masing-masing. Tokoh parpol tidak ada, jadi kemarin tokoh kepemiluan, tokoh Siti Zuhro, kemudian juga tokoh pemberantasan korupsi, mantan Ketua KPK Bapak Abraham Samad, dan juga tokoh polisian, mantan Kabareskrim Bapak Susno. Ada beberapa yang nanti juga akan terus kita lanjutkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Lebih lanjut, Prasetyo Hadi menyatakan bahwa fokus pembicaraan lebih kepada pemetaan masalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Jika terkait masalah bangsa, apa saja yang menjadi poin-poin pembahasannya dan adakah solusinya? Sudah hadir di studio Bapak Abraham Samad di sebelah kanan saya, Ketua KPK 2011 hingga 2015, serta juga Bapak Sadam Al-Jihad di sebelah kiri saya ada staf khusus Kepala Staf Kepresidenan. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan hari ini soal Presiden Prabowo menemui sejumlah tokoh kritis, kita ada satu hal yang menjadi sorotan bangsa saat ini. Saya ke Pak Sadam. Ada kejadian memilukan baru saja terjadi terkait dengan anak kelas 4 SD umur 10 tahun, Pak. Memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena himpitan ekonomi, bahkan untuk membeli pulpen atau buku saja ini tidak bisa. Tanggapan dari pemerintah seperti apa? Ya, ini sangat memilukan ya. Hari ini tadi kita lihat juga ya ini menjadi sebuah koreksi yang sangat-sangat serius bagi pemerintah. Artinya pemerintah di sini bukan hanya di pusat, tapi juga di provinsi dan juga di lingkungan tempat berasal. Ini memilukan sekali. Tapi hari ini kita ketahui juga dari perwakilan Kemensos sudah menemui keluarga, sudah diterima dengan keluarga, dan Pak Presiden ini kan sangat-sangat sayang sekali dengan anak. Artinya ini menjadi sebuah koreksi serius, baik itu data, artinya data yang ada di kemiskinan, data yang ada di pendidikan dan sebagainya. Dan ini menjadi Gubernur NTT juga merasa sangat bersalah dalam posisi ini. Dan Pak Presiden ini kan tadi yang saya sampaikan bahwa cita-citanya itu kan membangun generasi emas. Baik. Jadi lantas langkah apa nih Pak yang dilakukan pemerintah? Yang pertama adalah bagaimana satu data itu harus konkret
Artinya dari pemerintah kabupaten kota, provinsi, sampai di Kementerian Sosial, bahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ini harus konkret. Dan yang kedua, satu anak ini sudah menyakitkan kita ketika ini, ya kami dari pemerintah sangat sedih sekali, tapi bukan hanya kita berbicara kesedihan. Baik. Ya, kita berduka Pak Adinda Yohanes, ya. Mudah-mudahan ini adalah langkah koreksi besar bagi dunia yang pendidikan dan Baik. juga melihat kemiskinan ekstrim itu betul-betul menjadi perhatian serius. Masalah ini kan juga menjadi sorotan besar Betul. di bangsa saat ini. Betul. Banyak juga yang mengkritisi. Sikap pemerintah apabila ada yang mengkritisi masalah ini bagaimana, Pak? Catatan kritis dari siapapun itu adalah vitamin, karena pemerintah ini bukan berjalan sendiri, Mbak. Pemerintah ini harus berjalan dengan rakyatnya, dengan tokoh-tokoh rakyatnya. Karena konsep nation state itu adalah konsep yang memang antara negara dan bangsa itu harus berjalan berimbang. Baik. Jadi kritik sekeras-kerasnya itu adalah kebaikan untuk generasi kedepannya. Baik, berbicara soal kritis, Pak Abraham Samad ini menjadi salah satu tokoh kritis yang kemarin diundang Pak Prabowo untuk ke Kertanegara membahas sejumlah isu. Apa saja nih Pak? Boleh dibocorin Ya, sedikit? pertama saya ingin mengucapkan dulu bela sungkawa ya, dan kita sangat prihatin dengan kejadian yang terjadi di NTT. Anakda meninggal dunia dengan cara yang cukup memprihatinkan. Saya ingin kembali di pertanyaan tadi bahwa undangan itu kan disampaikan ke beberapa tokoh ya, yang dianggap mungkin selama ini banyak memberikan kritik yang konstruktif, itu pertama. Dan pertemuan itu berlangsung kurang lebih 5 jam, dari setengah 6 sore sampai jam 9 malam. Kemudian banyak orang bertanya, apa saja dibicarakan dalam waktu yang begitu lama. Sebenarnya kalau kita lihat inti permasalahan yang dibicarakan, didiskusikan di Kertanegara itu semua adalah hal-hal yang substansial, hal-hal yang memang harus menjadi perhatian pemerintah saat ini. Contoh misalnya, Pak Prabowo mempresentasikan tentang situasi ekonomi kita sekarang ini. Kemudian dia juga mempresentasikan tentang hasil dari Forum Ekonomi Internasional di Davos, Swiss. Kemudian yang ketiga, dia mempresentasikan tentang langkah-langkah pemerintah untuk memberantas dan menyelamatkan sumber daya alam. Jadi itu yang dia sampaikan. Kemudian yang kelima, dia menyampaikan dan mendiskusikan tentang reformasi di tubuh kepolisian. Dan yang terakhir, dia menyinggung tentang keanggotaan Indonesia di BOP. Oke, kita akan mendalami lagi pembahasan yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pemirsa, sejumlah tokoh yang dinilai kritis diundang oleh Presiden Prabowo akhir pekan lalu di kediamannya di Jalan Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Apalagi yang dibicarakan, pembahasannya usai jeda, tetaplah di The Prime Show. bukan tokoh oposisi, tapi beliau bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang memiliki kepedulian di bidangnya masing-masing. Tokoh kepemiluan, tokoh Siti Zuhro, kemudian juga tokoh pemberantasan korupsi, mantan Ketua KPK Bapak Abraham Samad, dan juga tokoh polisian, mantan Kabar Reskrim Bapak Susno. Anda kembali di Prime Show, pemirsa. Saya langsung ke Bang Abraham lagi.
Dari pertemuan itu, gimana roadmap penegakan hukum di Indonesia melihat background Abang juga sebagai mantan ketua KPK gitu. Ini juga jadi atensi oleh Ya, Pak Presiden. jadi ketika sesi saya itu saya lebih banyak berbicara tentang roadmap pemberantasan korupsi. Karena memang sebelumnya saya sudah pernah diminta oleh Menhan untuk membuat roadmap pemberantasan korupsi yang diberikan kepada Pak Presiden, Pak Prabowo. Oleh karena itu, kemarin sesinya saya menjelaskan tentang roadmap pemberantasan korupsi. Dan ketika itu Pak Prabowo menanyakan kepada saya, apa sih cara yang paling efektif untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi kita? Karena kita tahu bahwa indeks persepsi korupsi kita ini kan sedang mengalami penurunan ya, sedang tidak baik-baik saja karena dia di angka 37, dia selevel dengan negara Nepal. Oleh karena itu Pak Prabowo bertanya, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi kita? Saya bilang, kalau kita mau merujuk apa yang disampaikan oleh United Nations Convention Against Corruption, itu ada 5 hal yang harus dilakukan oleh sebuah negara untuk meningkatkan indeks persepsi korupsinya. Pertama ada yang disebut foreign bribery, yaitu penyuapan terhadap pejabat negeri asing. Kemudian yang kedua ada yang disebut trading influence, perdagangan pengaruh. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting nih, illicit enrichment. Ini peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara yang berkaitan aset recovery. Jadi ketika kita ingin membuat undang-undang perampasan aset, ini yang harus kita rujuk. Kemudian yang keempat ada yang disebut commercial bribery, korupsi atau suap di sektor swasta. Dan yang terakhir, yang paling penting saya katakan sama Pak Presiden, yaitu judicial corruption. Di Indonesia gimana, Bang? Ya, inilah yang harus dilakukan karena menurut saya begini, kalau selama ini pemberantasan korupsi kita itu hanya menyentuh permukaan, bukan akar permasalahan. Padahal kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh UNCSC bahwa negara-negara seperti Indonesia, akar permasalahan korupsinya itu ada pada judicial corruption. Apa itu judicial corruption? Yaitu korupsi yang terjadi di aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan pengadilan. Kemudian pada saat saya sampaikan itu, Pak Prabowo menyampaikan, saya sudah menaikkan gaji hakim. Saya bilang itu salah satu, tapi masih banyak yang harus dilakukan yang terkait judicial corruption. Pertama kita harus memperbaiki, melakukan reformasi terhadap kelembagaan aparat penegak hukum. Seluruhnya? Iya seluruhnya, saya bilang bukan sekedar menaikkan gaji saja. Oleh karena itu saya bilang, kalau sekarang ada rencana pemerintah untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian, maka saya bilang ini paling tepat sesuai dengan mandat UNCSC dalam hal berkaitan dengan judicial corruption saya bilang. Karena kalau kita ingin IPK kita menjadi baik, maka kita harus sentuh korupsi di institusi ini. Saya sampaikan bahwa kita mungkin dalam pemberantasan korupsi semua kita sasar. Sumber daya alam, kemudian gubernur kita tangkapin semua, BUMN. bupati kita tangkapin semua, wali kota kita tangkapin semua. Itu namanya pemberantasan korupsi yang tidak menemukan arah. Jadi saya bilang, mungkin kita bisa tangkap semua gubernur, bupati, wali kota. Tapi akarnya enggak. Dan itu tidak mempengaruhi indeks persepsi korupsi kita. Oleh karena itu saya bilang, kalau kita mau sampai ke akarnya dan IPK kita bagus, kita harus berani masuk ke yang namanya judicial corruption. Ini berkaitan dengan apa yang dilakukan Presiden, yaitu melakukan penyelamatan sumber daya alam. Ini berkaitan korupsi di situ. Catatan Bapak terkait dengan kinerja KPK saat ini seperti apa? Ketika dia bertanya tentang KPK, saya bilang sebenarnya ada masalah dengan KPK. Apa masalahnya? Saya bilang karena pertama ketika di zaman Pak Jokowi Undang-Undang KPK itu direvisi tahun 2019. Saya bilang itu menyalahi dari UNCIC karena UNCIC ini kan kita sudah ratifikasi, kita udah tanda tangan. Oleh karena itu seharusnya kita harus merujuk di dalam UNCIC itu disyaratkan bahwa lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di dunia, sifat kelembagaannya, eksistensi kelembagaannya, dia harus independen. Dia tidak boleh berada di bawah rumpun eksekutif seperti yang ada di Undang-Undang 2019 KPK sekarang, itu diletakkan di bawah rumpun eksekutif. Itu menyalahi aturan yang ada di UNCIC. Dia harus sifatnya independen. Walaupun di dalam Undang-Undang 2019 masalah tupoksi penegakan hukum itu tetap independen, ya kita akui. Tapi kedudukan lembaganya di Undang-Undang 2019 itu sudah berubah dari independen menjadi di bawah rumpun eksekutif. Saya bilang itu yang mempengaruhi juga.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya bilang, kalau kita ingin konsisten memperbaiki KPK, kembalikan undang-undangnya seperti awal. Dan yang terakhir saya bilang mungkin perlu dipertimbangkan ketika undang-undang KPK itu dilakukan perubahan, maka status pegawai KPK itu menjadi berubah, menjadi ASN, pegawai negeri sipil. Oleh karena itulah pernah diadakan yang namanya TWK, tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Firly. Oke, Pak, kalau misalnya kita melihat saat ini kan KPK juga sudah banyak sekali melakukan operasi tangkap tangan. Baru saja tadi ini ada penangkapan di Ditjen Bea Cukai dan juga pajak. Begitu sebelum-sebelumnya juga kepala-kepala daerah, meskipun juga bukan kepala daerah besar. Ini apakah hanya penegakan hukum secara di permukaan saja dan tidak menyentuh akar permasalahannya tetap? Yang pertama kita apresiasi ya, baik KPK maupun kepolisian maupun kejaksaan, kita apresiasi kalau dia melakukan pemberantasan korupsi, tapi seharusnya dia fokus pada area-area tertentu agar supaya IPK kita itu bisa menjadi baik. Salah satu area yang harus dia fokus yaitu pemberantasan korupsi di tubuh aparat penegak hukum. Contoh kemarin misalnya kita bisa melihat ya, cuma seorang pegawai di Mahkamah Agung itu bisa menerima suap sampai hampir 1 triliun, dia nyimpan duit di rumahnya dan emas. Bayangkan betapa bobroknya lembaga penegakan hukum kita. Belum lagi kita berbicara misalnya di kepolisian, di kejaksaan. Ini yang harus diperbaiki kalau IPK kita ingin diperbaiki. Oke, dari pemerintah sendiri gimana Pak? Yang pertama adalah pertemuan ya. Saya mau bicara soal pertemuan antara Pak Presiden dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memang memberikan catatan kritis. Tadi Kanda Abraham Samad juga menjelaskan bahwa ada catatan kritis terkait dengan hukum. Nah ini yang memang Presiden selalu pasti akan, ketika Presiden membuka ruang dialog ini akan kemudian menjadi catatan kritis untuk perbaikan. Bahkan tadi sudah disinggung terkait dengan bagaimana kebocoran di sumber daya alam ya, itu Pak Presiden 3 bulan setelah pelantikan itu ada namanya Satgas PKH, dan itu adalah dari kemudian penertiban kawasan hutan ya, PP nomor 5 tahun 2025 tadi itu sudah 4 juta hektar yang diambil oleh negara untuk kepentingan rakyat. Itu yang pertama. Dan dari situ pun sudah ada denda yang diberikan lebih dari 13 triliun yang di situ. Dan di 2026 ini target denda yang dari kebocoran anggaran terkait sumber daya alam ini 142,2 triliun. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita bisa melihat bahwa banyak sekali persoalan-persoalan dari sumber daya alam, kemudian tadi ada kebobrokan ataupun ada persoalan kritis terkait dengan hukum, ada kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum yang ternyata terlibat dalam kasus korupsi. Nah, kita bisa mengembalikan bahasa power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Artinya memang dari segi ini semuanya punya potensi korupsi. Nah, disitulah kemudian negara hadir dengan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa untuk apa? Untuk menegakkan aturan terkait dengan korupsi itu tadi. Baik, Bang Abraham. Kemarin juga membahas banyak sekali, salah satunya adalah terkait dengan pertambangan ilegal yang dibackingi. Kita akan bahas soal ini sesaat lagi, pemirsa tetaplah di The Prime Show. Anda kembali di The Prime Show pemirsa, kita langsung saja Bang Abraham. Dalam pertemuan membahas soal pertambangan ilegal dan diakui juga sama Pak Prabowo soal backing. Apa yang disampaikan? Ya, oleh karena itu tadi saya bilang kalau kita ingin memberantas korupsi di pertambangan, baik dia pertambangan ilegal maupun pertambangan legal, itu rata-rata dia punya backing. Oleh karena itulah kenapa penting memberantas korupsi di tubuh judicial corruption, karena yang membackingi para penambang-penambang ilegal itu biasa datang dari aparat penegak hukum. Oknum polisi kah, oknum jaksa kah, oknum TNI. Oleh karena itu memang harus dilakukan konsentrasi pemberantasan korupsi di tubuh aparat penegak hukum itu. Dan Pak Prabowo sendiri juga mengakui bahwa kemungkinan besar memang ketika kita memberantas korupsi secara serius di sumber daya alam, maka akan banyak tantangan-tantangan ke depannya.
Salah satu contohnya Pak Prabowo eksplisit menyatakan mungkin juga ada pihak-pihak oligarki yang merasa terganggu Ya. dengan upaya-upaya pembenahan sumber daya alam itu, sehingga apa yang dia katakan bahwa karena oligarki ini nggak senang ya bisa menyentuh dia, maka dia akan melakukan, ini kata Pak Prabowo bukan saya, dia akan melakukan serangan terhadap ekonomi kita. Oke. Dan Pak Prabowo menyatakan lagi-lagi eksplisit, saya tidak takut, katanya begitu. Saya tidak takut dengan oligarki, tidak takut dengan naga-naga. Oke. Itu dia bilang, bukan saya yang bilang. Benar Bang, Iya. nggak takut sama naga-naga nih katanya. Kan kemarin juga di rakor antara pemerintah pusat dan daerah menegaskan bahwa Pak Presiden hanya takut dengan rakyat dan Tuhan yang Maha Besar. Jadi artinya ketika berbicara soal pengelolaan sumber daya alam, maka ini menjadi perhatian serius. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal, 3 bulan setelah pelantikan, Pak Presiden langsung membentuk Satgas PKH. Nah, disinilah yang kemudian keseriusan untuk penanganan sumber daya alam, apalagi tadi bahasanya kan kemudian siapapun yang ada di belakang yang membackingi terkait penertiban kawasan hutan ini, artinya di sini terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang kemudian merugikan negara, yang merugikan rakyat, ini harus ditertibkan. Tapi apa yang jadi kesulitan selama ini dalam memberantas? Kalau kita melihat ini bukan soal kesulitan. Ini 1 tahun ini ya, ini menjadi kado ya, kado untuk rakyat Indonesia bahwa ada 4 juta hektar yang kemudian dialihfungsikan ke negara, dan ini sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Itu satu. Yang kedua, ini ada denda yang memang harus didendakan kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dan bahkan ketika itu menjadi catatan kritis, catatan serius ketika bencana di Sumatera kemarin. Ada 31 perusahaan yang kemudian menjadi dicabut izinnya. Ini kan menjadi hal yang memang ini harus dilakukan. Bahkan kemarin ketika Pak Presiden di rakor antara pemerintah pusat dan daerah, BUMN pun ini menjadi catatan serius bahwa walaupun pemimpin-pemimpin BUMN itu sudah selesai, ini harus dibenahi tata kelola daripada BUMN itu. Menggunakan apa? Menggunakan tadi penegakan hukum dan sebagainya. Artinya di sini siapapun yang ada di belakang, bahkan ya ketika tadi berbicara soal swasembada energi misalkan, ini kan fenomena yang sangat serius soal energi. Kalau Tukigidis ini kan berbicara secara filsuf Yunani, siapa yang kuat dia akan memenangkan, siapa yang kalah dia akan tertindas. Nah, dalam posisi ini negara harus kuat. Kuat dalam apa? Tadi terkait dengan energi misalkan. Di Balikpapan sudah dibuat kilang minyak baru untuk peningkatan hampir 100.000 barrel per day. Dan disitulah target yang memang harus dicapai adalah swasembada energi tanpa impor energi. Makanya itu kemudian jadi tantangan tadi kalau kata Kanda Abraham Samad, ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah terhadap oligarki yang memang bermain di energi misalkan. Bang Abraham, tambang, oligarki, ini kan juga tidak bisa terlepas dari korupsi. Tanggapannya gimana? Ya, makanya kemarin waktu itu kan kenapa sampai berkembang ke arah sana, karena ada pernyataan, ada diskusi ketika Pak Prabowo menyampaikan bahwa kita serius terhadap pemberantasan korupsi di sumber daya alam. Contohnya misalnya kasus korupsi timah yang sudah menyelamatkan uang negara sekian-sekian. Saya langsung bertanya pada saat itu, saya bilang, Pak, pertama kita apresiasi itu timah, tapi menurut saya kasus timah itu belum menyentuh pelaku intelektualnya. Saya bilang karena pelaku intelektualnya itu datang dari oligark dan mungkin juga ada aparat penegak hukum, itu yang disentuh. Makanya mungkin Pak Prabowo merasa agak tersinggung, dia bilang, saya nggak takut. Dia bilang gitu, saya nggak takut dengan para naga itu. Bahkan sebenarnya di dalam pertemuan itu Pak Presiden menyebutkan naga-naga itu, tapi saya tidak boleh menyebutkan di sini. Karena itu etika. Nah, ini berarti Pak Prabowo sendiri yang bilang ada segelintir orang yang mengendalikan perekonomian Indonesia. Iya, betul. Yang ingin ya melakukan, karena kan dia mengatakan begini, bahwa karena
kita serius memberantas korupsi di sumber daya alam dan mereka merasa terjepit sehingga dia melakukan ingin menciptakan, itu yang dia katakan, ingin menciptakan krisis ekonomi gitu loh. Makanya dia bilang kita nggak main-main, kita akan hadapi. Maka di situ juga terlontar, kalaupun dia datang dari naga-naga itu saya akan hadapi. Kira-kira seperti itu. Ini kan baru 1 tahun pemerintahannya Pak Prabowo gitu. Ya. Kalau Bang Abraham sendiri melihat ke depannya, apakah memang Pak Prabowo akhirnya akan berani menyentuh langsung nih naga-naga yang tadi disebut atau otak-otak aktor intelektual yang ada di belakangnya ini? Mungkin kita harus lihat dalam perjalanannya karena saya khawatir setelah pertemuan itu ya nanti kalau kita tidak ingatkan, makanya saya mengapresiasi ketika misalnya Pak Prabowo mengatakan bahwa pertemuan ini belum selesai, akan kita tindak lanjuti dengan pertemuan berikutnya di Hambalang. Saya sangat menantikan pertemuan itu agar supaya saya bisa menagih janji. Sebenarnya gitu ya. Bahwa Pak apa sudah diselesaikan tuh janjinya terhadap para naga-naga itu atau para oknum-oknum aparat yang bermain di sektor sumber daya alam. Kira-kira seperti itu. Ada pertemuan lagi selanjutnya? Sama siapa lagi, Bang? Ini adalah episode pertama. Oke. Artinya kenapa dilakukan setelah 1 tahun ini? Karena Pak Prabowo Pak Presiden ingin memperlihatkan bahwa pemerintah ini serius untuk bekerja untuk rakyat. Ada catatan-catatan yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi ada juga yang harus dikritisi oleh masyarakat. Nah, yang kemudian ini ada check and balances. Artinya di sini antara apa yang sudah dilakukan oleh negara, apa yang sudah dilakukan oleh presiden, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ini harus dibarengi dengan catatan kritis yang menjadi perimbangan antara kebijakan yang dilakukan oleh negara dengan catatan kritis itu. Saya ambil contoh seperti ini. Ya, tadi yang saya sampaikan, ini adalah episode pertama. Berikutnya, ini pasti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan ketika ini berbicara soal hajat hidup orang banyak. Oke, artinya ini pertemuannya tidak bertujuan untuk membungkam tokoh-tokoh kritis ini, bukan ya Bang? Bukan. Dalam teori Jürgen Habermas ada namanya politik deliberatif atau demokrasi deliberatif. Dan disitulah kita berbicara soal deliberasi. Deliberasi itu apa? Adanya ruang publik yang harus diciptakan, baik itu dari negara ataupun dari masyarakat, supaya terjadi keberpihakan berpikir untuk apa kebijakan terhadap masyarakat. Jadi di sini bukan bahasa, tidak pernah dengan lubuk hati yang paling dalam Pak Presiden ini berbicara soal ini pembungkaman. Justru dengan adanya ruang publik itu, ini adalah pengayaan ide. Bagaimana catatan kritis itu menjadi langkah-langkah solutif untuk masyarakat. Oke, Anda setuju Bang Abraham, kemarin pertemuan seperti apa? Terbukakah semua bisa bicara? Iya, terbuka dan serius. Saking seriusnya kita tidak makan malam. 5 jam ya Bang ya? 5 jam nggak makan malam, saking serius. Saya ingin menggambarkan itu sehingga Pak Prabowo menyatakan bahwa kita akan lanjutkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menggarisbawahi bahwa jangan ditafsirkan bahwa pertemuan itu mengundang tokoh-tokoh kritis itu adalah salah satu bentuk pembungkaman. Karena saya yakin orang-orang seperti saya tidak akan mungkin bisa dibungkam. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Oke, apa sebetulnya pesan yang ingin disampaikan Pak Prabowo nih? Iya, pesannya jelas bahwa antara pemerintah dan rakyat harus berjalan bersamaan. Untuk apa? Kebijakan itu tepat sasaran. Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Ketika memang kita berbicara soal kebijakan, maka kebijakan ini lahirnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan itulah filosofi demokrasi kita, bahwa bukan hanya berbicara demokrasi prosedural ketika di Pilpres, tapi ini adalah demokrasi substantif ketika kebijakan-kebijakan itu harus kemudian mengedepankan masyarakat yang diutamakan. Sehingga kritik apapun untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, sekecil apapun dan setajam apapun, itu harus diberikan kepada negara, kepada pemerintah dari orang-orang yang memang
rasa ya, misalkan tadi ada tokoh-tokoh kritis, ada Bang Abraham Samad, ada Prof. Siti Zuhro, kemudian ada Komjen Purnawirawan Susno Duaji, ada Bang Said Didu. Ini kan ada catatan-catatan kritisnya. Apakah kemungkinan hanya tokoh-tokoh kritis itu saja? Belum tentu, karena bisa jadi dibuka ruang publik seluas-luasnya untuk siapapun yang kemudian bisa memberikan sumbangsih pikiran untuk bangsa dan negara. Baik, Bang Abraham, salah satu kasus yang menjadi sorotan 1 tahun kebelakangan ini adalah terkait dengan kasus ijazah. Disinggung tidak dalam pertemuan? Tidak disinggung secara eksplisit, tapi kita meminta sama Pak Presiden agar supaya tidak ada orang yang dikriminalisasi dalam berbagai macam kasus, termasuk misalnya kasus ijazah itu. Tapi tidak secara eksplisit? Tidak secara eksplisit, karena kita cuma minta supaya kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus orang dikriminalisasi. Misalnya orang membongkar kasus ijazah, itu nggak boleh dikriminalisasi, jadi tidak eksplisit. Apa saja nih Bang yang dibahas soal kasus itu tadi? Enggak ada. Jadi kita minta bahwa itu tadi tidak boleh ada lagi kriminalisasi, termasuk pembungkaman, orang bebas mengkritik, yang penting kritiknya itu konstruktif gitu ya. Dan ada yang menarik. Ketika salah satu peserta, kalau nggak sama Hersubeno, itu dia menyampaikan bahwa Pak Presiden, tolong kalau kita yang kritik di luar ini pedas-pedas, tolong diterima, jangan dibungkam. Langsung Pak Prabowo jawab, saya mempersilahkan Anda untuk mengkritik saya bisa-bisa dan saya tidak akan kriminalisasi Anda. Itu kata dia. Selain itu ada sorotan, kasus-kasus yang menjadi sorotan yang dibahas tidak Pak? Kalau saya lebih kepada kasus-kasus sumber daya alam, ya itu saya menyoroti tajam karena menurut saya itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena kalau kita tidak mengelola sumber daya alam yang bagus, maka terjadi yang namanya fraud, total loss, dan corruption. Kira-kira seperti itu. Dari Abang sendiri? Mbak, kalau misalkan saya bilang cabai itu pedas nggak? Nah, pedas kan? Artinya, tapi cabai itu vitamin C-nya tinggi nggak? Tinggi. Nah, sehingga negara butuh hal yang pedas. Artinya apa? Di sini saya mau bilang bahwa ini adalah bagian dari vitamin C. Untuk apa? Untuk perbaikan bangsa dan negara. Apapun itu kritiknya. Makanya tadi disampaikan bahwa Pak Presiden sangat membuka diri bahwa Pak Presiden adalah terpilih secara demokratis, sehingga secara substansial itu harus kemudian menerima apapun kritiknya. Itulah yang kemudian diajarkan kepada kita semua anak bangsa bahwa ini adalah kebutuhan untuk bangsa dan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Presiden juga kemudian memberikan gambaran secara komprehensif selama 1 tahun ini apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, oleh negara, dan semuanya tidak bisa dibilang sempurna karena ini butuh kritik. Yang pertama misalkan MBG walaupun sudah 60 juta tapi ini butuh kritik. Apa yang kemudian harus diperbaiki? Yang kedua, terkait dengan tadi tata kelola sumber daya alam, sudah ada 4 juta hektar tapi harus diperbaiki apa lagi dan lain sebagainya. Artinya di sini kepedulian Pak Presiden itu menggantungkan dirinya untuk kemajuan dan quality of life-nya masyarakat. Gitu. Bang Abraham, apa yang dilakukan Pak Prabowo ini dengan memanggil sejumlah tokoh kritis, kemudian juga kemarin ada Ormas, lalu Menlu, ini kan bisa dibilang banyak yang beranggapan Pak Prabowo sebagai tokoh yang otoriter, tapi ternyata memanggil banyak sekali tokoh untuk sharing, untuk diskusi. Bapak melihatnya seperti apa? Mungkin menurut saya kan ada beberapa persoalan-persoalan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah itu perlu dikomunikasikan. Oleh karena itu mungkin Pak Prabowo menganggap dan merasa perlu bertemu langsung. Mungkin itu yang saya lihat ya, sehingga dia memanggil tokoh-tokoh kritis. Kan selama ini biasanya hal-hal itu disampaikan oleh juru bicara dan lain sebagainya. Mungkin Pak Prabowo ingin mendengar langsung tuh apa yang disampaikan tokoh-tokoh kritis ini. Oleh karena itulah forum kemarin yang kita diberikan, ya kita pergunakan betul secara maksimal, mengkritik habis-habisan di situ program-program yang kita anggap belum berjalan sebagaimana mestinya. Nah, Anda menilainya ini hanya lip service atau memang akan dilakukan ke depannya? Oleh karena itulah, untuk menilai apakah ini lip service atau betul akan diimplementasikan, maka kita butuh pertemuan selanjutnya agar supaya kita bisa menagih janji Pak Prabowo. Mana nih yang
pertemuan pertama apa sudah dikerjakan? Kalau sudah dikerjakan, sejauh mana progress reportnya? Kira-kira seperti itu. Kalau tidak dilakukan pertemuannya ini, Anda bagaimana? Ya kalau misalnya apa yang sudah didiskusikan terus tidak ditindaklanjuti, itu berarti yang dikatakan orang omong-omong saja. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Bang Abraham Ya, Samad dan juga Ya. Bang Sadam sudah Siap. bergabung di The Prime Show Makasih. malam hari ini. Makasih banyak. Sangat insightful sekali Oke, malam hari ini. sama-sama. Terima kasih banyak. Mungkin ingin menyampaikan sesuatu, Bang Sadam? Cukup. Cukup? Ya saya kira yang terakhir ya, Oke. Pak Presiden sangat membuka hatinya, membuka pikirannya untuk apa? Untuk kita sama-sama membangun bangsa dan negara ini dengan langkah yang memang harus beriringan antara solusi dan kritik. Solusi dari negara, kritik dari masyarakat. Ini harus beriringan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Sadam, Bang Abraham Samad sudah bergabung di The Prime Show malam hari ini. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih di The Prime Show, pemirsa. Pendakwah Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondok, Tangerang, Banten. Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kota Tangerang menuntut Polres Metro Tangerang Kota menindak tegas seluruh pelaku kekerasan terhadap salah satu anggotanya. Setelah 4 bulan penyelidikan, pendakwah Bahar bin Smith akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondok Kota, Tangerang, Banten. Penetapan tersangka oleh Polres Metro Tangerang Kota pada 30 Januari 2026 setelah penyidikan melakukan gelar perkara. Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kota, AKBP Awaludin Kanur menyatakan, Bahar bin Smith akan diperiksa Rabu 4 Februari. Kasus yang menjerat Bahar bin Smith terjadi pada 22 September 2025. Saat itu Bahar menghadiri sebuah acara di Cipondok, Kota Tangerang. Sementara seorang anggota Banser juga datang ke lokasi untuk mendengarkan ceramah. Namun saat anggota Banser mendekat dan ingin bersalaman dengan Bahar, sekelompok orang menghadangnya. Korban dibawa ke sebuah ruangan dan mengalami penganiayaan hingga luka-luka. Istri korban melaporkan peristiwa itu ke Polresta Tangerang Kota. Ada kenangan khusus Joko Widodo di mata teman-teman yang melakukan kegiatan kampus KKN di Boyolali, Jawa Tengah. Joko Widodo lebih dikenal dengan nama Jack. Dan informasi ini sekaligus menutup The Prime Show malam hari ini. Saya Diandra Mukni beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Teman-teman Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang melakukan kegiatan kampus KKN di Boyolali, Jawa Tengah mengenal Joko Widodo atau Jokowi dengan nama Jack. Seperti yang dikisahkan oleh teman-teman KKN Jokowi saat menjadi saksi sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Saat menjalani KKN di Desa Ketoyan bersama Joko Widodo, mereka akrab memanggil Jokowi dengan sebutan Jack. Saya hanya ikut-ikutan teman-temannya kalau manggil cek gitu. Hanya gitu. Jadi untuk nama lengkapnya dan sebagainya saya juga tidak berani panggil orang. Dia namanya Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen lain daripada yang lain biar keren gitu ya. Jack gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack. Benar-benar Jack. Bukan yang lain. Jadi itu awal dari situ namanya dipanggil di situ ya, sebelumnya Ya. belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya. Jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu. Oh Jack, nah, gitu kita dengan Pak Joko itu Jack. Sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit kembali digelar dengan menghadirkan saksi teman kuliah kerja nyata atau KKN Jokowi. Namun dari keempat mahasiswa yang hadir, mereka mengaku tak lagi menjalin komunikasi dengan Jokowi setelah KKN.
Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.